Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aris Putri Silalahi dengan NIM channel 22004, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Memaparkan materi dengan judul laporan proyek berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang diampu oleh dosen Dr. Wirimi Eka Putra, SE MSI, dan Pak Dios Nugraha Putra, SE MAK. Yang pertama, pengertian laporan proyek. Laporan proyek ilmiah menurut Proyek Akhir 2021 adalah dokumen tertulis yang menyajikan hasil pelaksanaan suatu proyek atau penelitian yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek dan menyampaikan informasi tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan proyek secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proyek akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program Diploma 3 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik ahli media atau AMD, yang mana prosedur dan teknik administrasinya diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sebelum menyusun proyek akhir, mahasiswa diminta untuk mengajukan judul proyek tersebut. Usulan judul proyek dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan. Selanjutnya, tujuan penulisan laporan proyek. Yang pertama, menetapkan standarisasi format penulisan proyek akhir sehingga laporan yang disusun memiliki seragaman dan kualitas yang sesuai dengan standar akademis. 2. Menjelaskan kemampuan siswa dalam menyusun dan menulis karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang mereka pelajari, sehingga dapat menampilkan hasil penelitian secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Memberikan pedoman yang jelas bagi pelajar dalam proses penulisan proyek akhir sehingga setiap langkah dalam penulisan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. 4. Mengintegrasikan pemahaman teoritis dengan praktik lapangan sehingga mahasiswa dapat menghasilkan karya ilmiah yang relevan dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang studinya. Selanjutnya, sistematika penulisan laporan proyek. Yang pertama, bagian awal ada halaman sampul, memuat judul proyek akhir, logo universitas, tujuan pembuatan laporan, nama penulis beserta NIM, nama program studi, jurusan, nama fakultas, nama universitas, kota, dan tahun penyusunan. Contoh format terdapat pada lampiran 2. Selanjutnya, halaman persetujuan merupakan halaman di mana isinya tentang bahwa laporan proyek akhir yang dibuat telah disetujui dan disahkan sesuai prosedur oleh dosen pembimbing tugas akhir dan instruktur lapangan dari instansi magang mahasiswa serta diketahui oleh ketua program studi. Contoh format terdapat pada lampiran 3. Selanjutnya, halaman pengesahan merupakan halaman di mana isinya tentang bahwa laporan proyek akhir telah diujikan dan disahkan oleh ketua jurusan, ketua prodi, serta diketahui oleh dekan. Halaman ini dibuat setelah melaksanakan ujian tugas akhir dan komprehensif. Yang keempat, kata pengantar berisi pokok topik yang diangkat dalam proyek akhir, hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran dan kesulitan dalam penyusunan proyek akhir. Kata pengantar juga berisi ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam terlaksananya dan kesuksesan dalam penyusunan proyek akhir. Kelima, ada abstrak, baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berisi ringkasan dari latar belakang permasalahan topik yang diangkat, tujuan penelitian, kerangka, pemikiran, metode, temuan, dan simpulan. Jumlah kata yang digunakan kisaran 200-300 kata dan ditulis dalam satu paragraf. Kata kunci ditulis secara alfabetis di bagian akhir dengan jumlah maksimal kata kunci sebanyak 5 kata. Dan ada daftar isi berisi daftar judul isi dalam proyek akhir yang memberikan gambaran tentang isi proyek akhir secara menyeluruh untuk digunakan sebagai petunjuk bagi pembaca, disertai dengan nomor halaman bagian tersebut. Daftar tabel dan gambar berisi daftar seluruh tabel atau gambar secara berurutan, mulai dari tabel atau gambar pertama sampai dengan terakhir yang ada dalam proyek akhir. Dalam daftar tabel dan gambar dimuat nomor tabel atau gambar, judul tabel atau gambar, dan nomor halaman di mana tabel atau gambar tersebut berada. 2. Bagian isi. 1. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan,
manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan tempat, dan sistematika penulisan. Latar belakang, yakni topik yang diajukan untuk proyek akhir harus mempunyai latar belakang masalah yang diduga memang memerlukan pemecahan. Rumusan masalah, bagian yang menjelaskan tentang masalah pokok yang akan dibahas. Tujuan penulisan, memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan proyek akhir yang dilakukan dan harus dikemukakan dengan jelas. Manfaat penulisan yang dapat diharapkan atas tujuan yang akan dicapai dari proyek akhir. Metode penulisan pada bagian ini menjelaskan tentang metode penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan laporan proyek. Waktu dan tempat berisi waktu dan lokasi yang dilaksanakannya proyek akhir. Sistematika penulisan merupakan bagian yang menjelaskan tentang rincian sistematika penulisan atau penjelasan secara singkat pada setiap bab penulisan laporan tugas akhir. 2. Bab 2 Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan sumber pustaka lain yang diperoleh dari acuan yang akan dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan proyek akhir. 3. Bab 3 Pembahasan terdiri dari gambaran umum instansi. Bagian ini menjelaskan gambaran mengenai tempat magang atau profil instansi magang yang berisikan tentang sejarah berdirinya instansi, alamat instansi, visi dan misi tujuan instansi, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi-fungsi masing-masing unit. Kedua, pembahasan masalah berisi uraian dan analisis berkaitan dengan teknik rancangan, temuan-temuan dari hasil percobaan atau pengukuran, dan observasi yang dilakukan. 4. Bab 4 Penutup. Kesimpulan. Pada bagian kesimpulan menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian dan dijelaskan dalam bahasa yang tegas dan lugas. Kedua, saran menjelaskan tentang saran hal-hal yang perlu dikaji atau diteliti lebih lanjut terkait topik penelitian. Bagian ini juga dapat berisi saran perbaikan dari penelitian yang telah dilaksanakan agar dapat diperdalam. Selanjutnya terakhir bagian akhir. Ada daftar pustaka yang berisi daftar seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan proyek akhir berupa jurnal, artikel, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proyek akhir. Kedua, lampiran berisi halaman yang memuat data atau dokumentasi yang menunjang dan dianggap penting dalam penyusunan proyek akhir. Yang terakhir ada riwayat hidup penulis. Berisi riwayat hidup singkat penulis terdiri dari foto penulis, tepat dan tanggal lahir, alamat, riwayat pendidikan sebelumnya, riwayat organisasi akademik. Struktur laporan proyek ilmiah. Struktur proyek ilmiah disusun secara sistematis mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Berikut ini merupakan struktur penyusunan proyek akhir. Halaman cover, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan dan manfaat, 1.4 metode penulisan, 1.5 waktu dan tempat, 1.6 sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasil dan pembahasan, 3.1 gambaran umum instansi, 3.2 pembahasan. Bab 4 penutup, 4.1 kesimpulan, 4.2 saran, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penulis. Kaidah-kaidah dalam laporan proyek ilmiah berikut yaitu objektivitas. Informasi yang disajikan dalam laporan harus berdasarkan fakta dan data yang diperoleh selama penelitian atau proyek berlangsung. 2. Sistematis. Penulis harus mengikuti struktur yang jelas dan teratur dengan urutan yang logis, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan serta saran. 3. Konsistensi. Gaya penulisan, format, dan istilah yang digunakan harus konsisten di seluruh laporan. 4. Akurasi data. Data yang disajikan dalam laporan harus akurat dan sesuai dengan yang diperoleh dari penelitian. 5. Relevansi. Informasi yang disertakan dalam laporan harus relevan dengan topik data penelitian. 6. Penggunaan bahasa ilmiah yang jelas dan formal. 7. Penggunaan referensi dan citasi yang benar.
Baik, kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa laporan proyek ilmiah adalah dokumen tertulis yang menyajikan hasil penelitian atau proyek tertentu dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sarana untuk menyampaikan informasi mengenai tujuan, metode, hasil, serta analisis yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Laporan proyek ilmiah memiliki peranan penting dalam dunia akademis dan profesional sebagai bentuk dokumentasi yang dapat dijadikan referensi di masa mendatang. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.